Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6251 sampai bab 6260. Mengingat perbedaan waktu, Charlie tidak segera menelepon Kathleen. Tetapi memikirkan masalah ini tidak akan menyulitkan Kathleen. Dia akan meneleponnya untuk berkomunikasi dengannya di malam hari dan mulai merencanakan tindak lanjut. Jadi, Charlie berkata kepada Nanako, "Nanako, menurutku, kamu tidak perlu kembali untuk terus berlatih seni bela diri. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke villa tingkat menengah untuk membantuku di sore hari? Setelah selesai, kita akan kembali ke villa elit Thompson bersama-sama." Nanako mengangguk tanpa ragu dan berkata, Nanako mendengarkan Tuan Charlie. Setelah mengatakan itu, Nanako bertanya, "Charlie-kun, apakah kamu menginginkanku untuk menyapa guru Master Houghton?" Charlie mengulurkan tangannya dan berkata, "Jangan pergi sekarang. Aku masih harus mengajar. Mari kita bicara dengannya secara pribadi nanti." "Baiklah." Lalu, Charlie mengajak Nanako kembali ke vilanya di lereng gunung dan pergi ke ruang bawah tanah villa. Nanako terkejut menemukan bahwa di sini sebenarnya ada peralatan pengisian cairan oral sederhana. Dan ada banyak botol cairan oral kosong yang tidak terpakai serta sumbat botol di sebelahnya. Nanako bertanya heran, "Charlie-kun, kenapa kamu masih memiliki peralatan farmasi di sini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Ini hanya satu set peralatan pengisian dan pemenuhan sederhana. Saya berencana menyiapkan beberapa untuk siswa seni bela diri di Camp Elises untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sedangkan untuk obat mujarab, ada terlalu banyak siswa di Camp Elises. Saya tidak mampu memberi masing-masing obat mujarab satu pil. Jadi saya cukup mengubah ramuan itu ke dalam air dan mengencerkan sejumlah cairan oral untuk mereka." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Awalnya saya menyiapkan lebih dari 200 botol. Tapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang saat itu. Siapa sangka nanti Sibyl, murid hebat Master Houghton, membawa seluruh Taizen Tao ke Aorus Hill. Jadi aku menyiapkannya lagi. Berikan kepada mereka besok." Nanako tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum. Gaya akting Nona Longten sangat kuat dan tegas. Lebih dari 200 orang di Taizen Tao, terlepas dari jenis kelamin, tua atau muda, diatur olehnya. Bahkan Master Houghton tidak berani berbicara dengan keras. Selama dia dan Taizen dapat melayani Charlie-kun dengan sepenuh hati, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Charlie-kun di masa depan. Charlie mengangguk dan berkata, "Sekarang adalah saat di mana kita paling kekurangan tenaga kerja. Lebih dari 200 orang Taizen Dao tidak boleh dianggap remeh. Jika kekuatannya masih tinggi di masa depan, akan lebih baik lagi jika kita bisa melangkah lebih jauh." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata, "Tunggu sebentar. Saya akan menyiapkan obat cair. Dan datang lagi nanti untuk mengisinya." Dengan bantuan Nanako, Charlie melangkah untuk membuat batch lain. Total lebih dari 400 botol cairan oral terisi. Dengan total volume 700 botol. Charlie berencana menggunakan tambahan 200 botol sebagai insentif bagi para siswa. Sehingga mereka yang mencapai kemajuan tercepat dan memiliki sikap terbaik dapat menerima hadiah tambahan, yang juga akan meningkatkan antusiasme mereka. Ketika dia selesai mengisi cairan oral dan keluar dari villa lereng gunung, hari sudah gelap. Melihat waktu sudah lewat pukul 7, Charlie berkendara kembali ke kota bersama Nanako. Setelah kembali ke villa elit Thompson, Charlie terlebih dahulu mengirim Nanako ke basement dan memarkir mobil yang dikendarainya dari Purple Villa di tempat parkir yang dibeli oleh keluarga Ito di basement. Charlie mematikan mobil dan berencana membawa Nanako ke lift terlebih dahulu. Lalu naik ke lantai pertama dari lift, lalu berjalan kembali ke villanya. Saat ia dan Nanako hendak keluar dari mobil, seorang pengemudi wanita sudah turun dari mobil di tempat parkir seberang secara diagonal. Setelah ia mengunci mobil,
Ia membawa tasnya dan berjalan menuju ruang lift. Ketika Nanako melihatnya, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, dia adalah tetangga yang saya sebutkan. Hanya ketika saya mendengar dia menelepon teman-temannya hari itu saya mengetahui bahwa Tuan Jingqing akan datang ke Aurus Hill." Charlie mengangguk ringan, tersenyum, dan berkata, "Sepertinya kalau kamu memiliki kesempatan, kamu harus berterima kasih padanya. Satu panggilan telepon dan dia membantu kamu menyadari kebenaran secara tidak sengaja." Ya, Nanako juga setuju dengan sudut pandang Charlie dan berkata, "Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencapai pencerahan." Mengatakan itu, Nanako bertanya kepada Charlie, "Charlie, apakah kamu ingin bertemu Guru Jingqing? Mungkin dia bisa memberi inspirasi." Charlie menggelengkan kepalanya. "Situasiku istimewa. Jadi sebaiknya aku mencoba untuk tidak menjadi seperti orang asing yang tercerahkan bertemu." Setelah mengatakan itu, Charlie melihat ke belakang wanita itu. Tiba-tiba menjadi lebih cerdas, dan segera merasakannya dengan energi spiritualnya. Dia tidak meremehkan wanita ini di dalam hatinya. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk merasakannya. Dan itu sepenuhnya karena dia memikirkan sarjana dari masyarakat Poking. Dia merasa bahwa semua kebetulan di dunia ini mungkin tidak terjadi, kebetulan. Oleh karena itu, dia berpikir untuk menggunakan energi spiritual untuk mengonfirmasi. Jika pihak lain adalah orang biasa yang tidak memahami seni bela diri, apalagi energi spiritual, itu akan membuktikan bahwa dia terlalu khawatir. Setelah merasakannya, dia menemukan bahwa wanita ini memang bukan seorang pejuang atau biksu, yang membuatnya sangat lega. Keduanya mendorong pintu dan keluar dari mobil. Ketika mereka berjalan ke ruang lift seperti biasa, wanita itu kebetulan sedang menunggu di sini. Ketika keduanya sampai di ruang lift, salah satu lift baru saja membuka pintu lift. Wanita itu langsung masuk, berbalik setelah menggesek kartunya, dan melihat Nanako dan Charlie mengikuti mereka. Dia tiba-tiba terkejut dan berkata, "Ah, itu kamu." Nanako mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali. Kamu baru saja pulang kerja." "Tidak," wanita itu berkata sambil tersenyum. "Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Tidak ada cara yang mudah untuk pergi bekerja. Saya baru saja kembali dari makan malam di rumah sahabat saya." Setelah mengatakan itu, dia melihat Charlie dengan rasa ingin tahu dan Chen bertanya pada Nanako, "Apakah ini pacarmu?" "Bertemu dengannya dan Claire lagi suatu hari nanti." Setelah mendengar ini, wanita itu mengangguk dan bertanya pada Charlie, "Pria ini juga tinggal di gedung ini?" Charlie memegangi kepalanya dan berkata, "Saya tinggal di gedung lain." Setelah mengatakan itu, dia menekan tombol di lift. Tombol lapisan. Wanita itu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir kalian adalah pasangan. Kalian seperti pasangan yang serasi." Nanako itu berkata dengan malu-malu, "Tidak, tidak, kami hanya teman biasa." Wanita itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Lift dengan cepat mencapai lantai pertama. Dan Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Keluar dari lift. Dan berjalan kembali ke area villa. Saat ini, dia tidak pernah bermimpi bahwa wanita yang berada di lift yang sama dengannya tadi adalah bawahan ibu kandungnya. Dan alasan dia kembali sebelum dia adalah karena semuanya sudah direncanakan. Ashley khawatir Charlie akan berpikir terlalu banyak. Dan dengan sengaja meminta mencari kesempatan untuk tampil di depan Charlie. Sehingga Charlie dapat memastikan bahwa dia adalah orang biasa yang tidak memahami seni bela diri dan energi spiritual. Alasan dia harus menghitung waktu untuk membiarkan wanita ini masuk ke basement terlebih dahulu adalah untuk semakin mengurangi kemungkinannya. Bagaimanapun, manusia itu makhluk subjektif. Jika seseorang mengikuti ke tempat yang sama, orang yang tertarik akan mengira dia sedang diikuti. Sebaliknya, tingkat kemiskinannya sangat menurun. Ashley ikut campur dalam pencerahan Nanako. Untuk mencegah Charlie menyadari sesuatu yang tidak biasa, dia harus menghilangkan semua keraguan Charlie. Jika tidak, dengan karakter Charlie, dia pasti akan menyelesaikannya sebelum menyerah. Beberapa menit kemudian, Charlie kembali ke area villa-villa Elite Thompson. Di villa saat ini, Elaine dan Jacob sedang menonton TV di ruang tamu di lantai pertama. Mereka bilang sedang menonton TV,
Tapi mereka hanya menyalakan TV dan mendengarkan. Nyatanya mereka berdua setengah berbaring di sofa, masing-masing menjelajahi ponselnya. Claire belum kembali dari Amerika Serikat, dan Charlie telah keluar selama berhari-hari. Sejak awal, musuh bertengkar setiap hari, dan secara bertahap menjadi lelah, dan berevolusi menjadi orang asing yang paling akrab. Meskipun keduanya berada di bawah satu atap, tetapi hampir tidak ada komunikasi di antara mereka. Charlie membuka pintu dan masuk. Keduanya tanpa sadar berdiri dari sofa, menatap Charlie dengan heran, dan berkata serempak, "Menantu yang baik telah kembali." Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang dengan jijik, seolah-olah mereka berdua kecewa dengan pemahaman diam-diam tadi. Jacob hendak mengambil langkah maju untuk berbicara dengan Charlie. Elaine sudah terlatih-tatih ke sisinya. Dia memutar pantatnya ke samping dengan keras, membuat Jacob lengah. Dia segera kehilangan pusat gravitasinya dan melambai. Setelah itu untuk waktu yang lama, lengannya tidak bisa mendapatkan kembali gravitasi pusatnya. Dia berharap kembali dan duduk di sofa. Jacob mendongak dengan marah. Elaine telah menghubungi Charlie dan berkata dengan wajah tersanjung, "Oh, cucuku sayang. Kenapa kamu kembali saat ini dan tidak menyapa ibu sebelumnya? Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu ingin ibu membuatkan sesuatu untuk dimakan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak perlu merepotkan, Bu. Aku sudah makan." Jacob segera berdiri, berjalan ke arah dia, dan berkata, "Menantu yang baik, bagaimana kamu akan pergi kali ini?" Selama berhari-hari, Charlie tersenyum dan berkata, "Volume bisnis kali ini relatif besar. Saya mengunjungi beberapa rumah dan pabrik berturut-turut. Alasan utamanya adalah pelanggan ini kuat." "Aduh," Elaine berkata dengan gembira. "Jadi, kamu pasti dibayar banyak uang oleh pelanggan yang kuat, kan?" "Itu benar." Charlie mengangguk dan berkata dengan santai. "Pelanggan ini sangat bersedia memberikan uang. Sebelum aku kembali, dia bahkan membayar 1 juta tambahan untuk biaya transportasi." "Elaine," dia berseru. "Sayangku, dia memberi 1 juta untuk biaya transportasi. Apa pelanggan ajaib macam apa ini?" Jacob di samping juga berseru. "Ini orang kaya. Jika Anda memberi saya 1 juta ekstra, Anda bisa memperlakukannya seperti peri. Apakah tip ini? Buang-buang uang saja." Elaine memikirkan sesuatu saat ini dan dengan cepat berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik. Saya membaca di berita bahwa putra bungsu dari orang terkaya di India menikah. Dan pesta pernikahan saja biayanya lebih dari 100 juta dolar AS, setara dengan RMB lebih dari 1 miliar. Kamu bilang bahwa jika kamu dapat menemukan klien seperti itu dan memberikan Feng Shui untuk memilih lokasi pernikahan, maka bernilai puluhan juta dolar untukmu." Charlie tertawa bodoh. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Hampir sama. Tapi saya tidak mengenal pelanggan di India. Saya kira saya tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu." Jacob menarik Charlie untuk duduk di sofa dan berkata, "Menantu yang baik, kamu harus melihat lebih jauh. Selalu menunjukkan Feng Shui kepada orang Tiongkok adalah semacam penghalang budaya. Peradaban Tiongkok kita memiliki sejarah yang panjang. Namun kebanyakan orang asing tidak percaya. Lupakan saja, banyak anak muda di negara kita yang tidak percaya dengan hikmah nenek moyang kita. Mereka lebih suka mempelajari lambang zodiak dan kartu tarot semuanya hari yang panjang daripada mempelajari hal-hal nenek moyang kita. Jadi katakan padaku, mengapa kita harus melakukannya? Tidak bisakah orang asing juga diizinkan mempelajari rahasia Feng Shui dan I Ching Bagua kita?" Charlie merasa apa yang dikatakan Jacob masuk akal, tapi pemikirannya agak angan-angan. Jika melihat sejarah, baik budaya Timur maupun Barat bisa dikatakan memiliki sejarah yang panjang. Bahkan Timur pun pernah mengalami yang lebih parah lagi. Namun Barat telah memanfaatkan 40 tahun emas di akhir Perang Dunia II. Dalam 40 tahun ini, pertukaran budaya, komoditas, dan keuangan dunia menjadi semakin erat, dan kecepatan penyebaran budaya secara alami sangat cepat, sehingga budaya modern baru-baru ini paling banyak tersebar. Hal-hal seperti horoskop, sama seperti film-film Hollywood sudah melanda dunia. Namun jika teknik rahasia Feng Shui dan Yijing Bagua ingin melanda Barat, dia khawatir perjalanannya masih panjang. Namun, Charlie tidak membantah Jacob, melainkan hanya tersenyum dan berkata, "Ayah,
Ayah benar. Kepercayaan budaya dan hasil budaya sama-sama penting. Jika ada peluang di masa depan, saya pasti akan pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Feng Shui. Jacob hanya bisa menghela napas. Kadang-kadang saya memiliki keinginan untuk mengorbankan tulang lama saya dan mempromosikan sejarah panjang dan budaya Tiongkok kepada dunia. Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan napas. Saya tidak mengerti Feng Shui. Jika saya menyukai Anda, saya juga ahli Feng Shui. Saya harus pergi ke Gedung Putih di Amerika Serikat untuk melihat mereka dengan baik. Beritahu mereka cara mengubah Gedung Putih untuk membuat Feng Shui mereka lebih baik. Jika waktunya tiba, stasiun TV Amerika akan melaporkannya. Hei, Jacob, seorang ahli Feng Shui dari Tiongkok, diundang oleh Yang Mulia Presiden untuk pergi ke Amerika Serikat untuk memecahkan dilema Feng Shui di Gedung Putih. Pencapaian Feng Shui-nya yang luar biasa dipuji oleh Presiden. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Elaine berseru. Jacob, apakah kamu keluar untuk mempromosikan budaya atau kamu ingin mempertahankan negara? Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Dan kamu bahkan pergi untuk menunjukkan Feng Shui ke Gedung Putih Amerika Serikat. Mengapa kamu tidak pergi ke sebelah untuk menunjukkan Feng Shui kepada Hannah dan membantu menjadi terkenal secepat mungkin? Jacob merasa malu. Dia berkata, bukankah ini hanya aneh? Jika saya benar-benar ahli Feng Shui, bolehkah saya menunjukkan Feng Shui pada Hannah? Itu akan menjadi ide buruk baginya. Melihat mereka berdua berdiskusi lagi, Charlie menenangkan kepalanya tak berdaya. Saat ini, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan video dari istrinya Claire. Jacob dan Elaine kebetulan berada di ruang tamu. Jadi Charlie berkata kepada mereka, Ibu dan Ayah, Claire video call, saya akan tinggal di sini. Keduanya sepakat dengan cepat. Dan kemudian mereka tidak lagi bermusuhan satu sama lain. Charlie menekan jawab tanpa ragu-ragu. Setelah sambungan video berhasil, wajah halus dan anggun Claire muncul di layar ponsel. Melihat Charlie, Claire berkata dengan terkejut, Suamiku, kamu di rumah. Charlie mengangguk. Aku baru saja kembali hari ini untuk menemui orang tuamu. Saat dia mengatakan itu, dia memindahkan teleponnya dan mengarahkan kamera ke Jacob dan Elaine. Jacob bertanya dengan prihatin, kapan putriku akan kembali? Ayah merindukanmu. Elaine berkata dengan cepat, gadis baik, jangan dengarkan omongan kosong ayahmu. Meskipun ibu juga merindukanmu, sulit bagimu untuk bersama keluarga Fox Amerika sekarang. Kerja sama ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kamu harus mengutamakan karirmu. Jika tidak berhasil, ibu akan pergi ke Amerika untuk menjagamu. Claire berkata sambil tersenyum. Bu, saya video call ke Charlie hanya untuk mengatakan ini. Saya baru saja menyelesaikan pertemuan pagi dengan Nona Fox dan yang lainnya. Ada beberapa masalah hukum dengan proyek di Amerika Serikat. Proyek itu perlu ditunda untuk sementara. Waktu spesifiknya belum ditentukan. Jadi saya berencana untuk kembali ke Aurus Hill dulu. Elaine mendengarnya. Setelah mendengar ini, dia merasa sedikit kecewa dan berkata, kalau begitu tetua keluarga Fox masih belum bisa menyelesaikan beberapa masalah hukum. Claire berkata sambil tersenyum. Apakah kita bisa menyelesaikannya atau tidak? Kita harus melalui jalur hukum setelah pengacara turun tangan. Elaine berkata, apa yang saya maksud adalah, bukankah mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung dalam satu langkah? Claire hanya dapat menjelaskan, tidak peduli seberapa kaya kamu. Kamu harus mematuhi hukum. Karena ini adalah masalah hukum. Masalahnya harus diselesaikan di bidang hukum. Lupakan. Lupakan saja. Elaine berkata sedikit kecewa. Saya awalnya mengatakan bahwa saya akan pergi ke Amerika Serikat untuk menemani kamu selama beberapa hari. Lalu kembali segera setelah kamu selesai. Dengan itu, Elaine lalu dia berkata, ngomong-ngomong, Nak, mereka tidak akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menunda gajimu, kan? Ibu bilang, jangan biarkan mereka melakukan hal seperti ini. Masalah merekalah yang menyebabkan proyek itu tersendat. Dan gajimu harus diberikan kepadamu. Kamu tidak boleh kehilangan uang 1 sen pun. Claire berkata tanpa daya. Bu, mengapa kamu berbicara tentang uang ketika kamu berbicara tentang itu? Elaine berkata dengan wajah serius. Di dunia nyata,
Apa maksudnya berbicara jika kamu tidak berbicara tentang uang? Apakah kamu berbicara tentang suatu hubungan? Melihat Elaine sangat kecewa, Charlie segera berkata, "Istriku, kapan kamu akan kembali? Apakah kamu sudah menentukan waktunya?" Claire berkata, "Saya ingin berbagi informasi tentang proyek di sini dengan kamu terlebih dahulu. Saya akan menutup kemajuan dan menyelesaikan masalah lainnya. Jika tidak ada masalah lain, saya akan membangun dan mengembalikannya. Jika saya tidak bisa menyelesaikannya besok, paling lambat lusa." Charlie bertanya padanya, "Apakah kamu sudah mencari tiket pulang? Apakah ada penerbangan yang cocok lusa?" Claire berkata, "Nona Fox bilang bahwa dia akan langsung mengatur pesawat khusus keluarga Fox untuk membawaku kembali. Tapi aku malu. Biaya penerbangan pesawat khusus bisa jutaan. Bagaimana saya bisa membiarkan orang mengeluarkan uang?" Elaine dengan cepat berkata, "Nak, kalau begitu kamu bisa naik penerbangan reguler kembali. Dan minta dia langsung mendiskon uang untuk pesawat pribadi Anda. Diskon 1 juta. Charlie berkata cepat. "Keluarga Fox punya banyak pesawat. Kalau biasanya tidak terbang, menganggur saja. Pesawat perlu dijaga. Sebenarnya biaya satu penerbangan tambahan sebenarnya tidak terlalu mahal. Selain itu, tidak ada penerbangan langsung dari New York kembali ke Aurus Hill. Kamu harus transit di tengah. Ini terlalu merepotkan, istriku. Sebaiknya aku meminta Nona Fox untuk mengatur penerbangan khusus untuk mengantarmu kembali." Claire berkata dengan malu-malu. "Tapi itu sangat mengarahkan." Charlie berkata, "Tidak ada yang perlu dipermalukan. Selain itu, ini adalah saran Nona Fox. Saya akan meneleponnya nanti untuk berterima kasih padanya." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Kamu sudah lama berada di Amerika Serikat. Orang tuamu dan aku sangat merindukanmu. Kembalilah segera setelah kamu menyelesaikan semuanya. Nona Fox akan mengatur penerbangan untuk mengantarmu. Kamu bisa langsung ke bandara setelah selesai bekerja. Kamu bisa pulang tidur di pesawat. Kalau tidak, harus menunggu penerbangan lepas landas. Dan harus transit di tengah-tengah dan tidak tahu berapa lama itu akan tertunda." Claire melihat Charlie mengatakan ini. Jadi dia mengangguk sedikit, menjulurkan lidahnya, dan berbisik, "Sebenarnya, aku juga ingin kembali lebih awal. Tapi aku merasa malu membiarkan orang lain mengeluarkan uang." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu tidak perlu malu kalau suamimu menghasilkan uang untuk membeli jet pribadi." Claire mengira itu hanya bercanda dan berkata dengan santai, Oke, tapi aku tidak ingin kamu bekerja juga keras." Setelah itu, seorang wanita profesional datang. Ketika Claire berkata dengan cepat, "Tidak, saya akan segera sampai di sana." Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, "Suamiku, aku tidak akan puas lagi. Saya akan segera mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tindak lanjut dan penyelesaian. Aku akan berbicara denganmu lagi nanti." "Oke," Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu bekerja dulu. Dan kita akan bicara setelah kamu selesai." Setelah menutup video, Elaine tidak bisa menahan diri untuk mengendus. "Hei, kamu kata orang-orang. Jika Claire bekerja untuk Nona Fox itu, berapa yang harus dibayar Nona Fox itu? Keluarga mereka tampaknya sangat berkuasa. 18 juta seharusnya tidak terlalu banyak, kan?" Jacob memutar matanya ke arah dia dan bertanya, "Apakah menurut kamu uang orang kaya berasal dari angin kencang? Bekerja untuk orang kaya, tidak lebih dari harga pasar. Bisakah seorang pembersih yang menyapu lantai untuk Apple menghasilkan jutaan dolar setahun?" Elaine memarahi dengan nada menghina. Jacob, kamu benar-benar mendapat bagianmu. Apakah kamu membandingkan putrimu dengan staf kebersihan seperti ini? Di matamu, kami seperti staf kebersihan di Apple." Jacob buru-buru berkata, "Saya tidak bermaksud begitu. Yang saya maksud adalah meskipun kamu bekerja untuk Apple, kamu hanya bisa mendapatkan sebanyak yang seharusnya. Meskipun Claire bekerja dengan baik di bidangnya, dalam 1 tahun, memiliki penghasilan beberapa juta sudah sangat bagus. Claire baru berada di Amerika untuk waktu yang singkat. Dan kamu ingin seseorang memberi Claire 18 juta, bukankah itu tidak masuk akal?" Elaine berkata dengan nada menghina. "Kamu tidak tahu siapa dirimu. Kamu memahami cara-cara dunia. Jadi selalu menemukan menantu yang baik untuk membantu Feng Shui.
dan kamu tidak memberi lebih banyak kepada menantu laki-lakimu. Charlie juga sakit kepala ketika mendengar mereka berdua berdiskusi ketika melihat sesuatu terjadi. Kebetulan saat ini, dia menerima pesan di ponselnya melalui WeChat. Ketika dia menerima pesan dari Kathleen, isinya adalah, Tuan Wade, apakah nyaman bagi Anda untuk menjawab telepon? Charlie berkata kepada Elaine dan Jacob, Bu, Ayah, saya akan kembali ke kamar dulu. Setelah itu, dia bangkit dan bangun, berjalan ke lantai atas. Datang ke kamar tidur, Charlie membuat panggilan suara ke Kathleen. Setelah panggilan tersambung, Kathleen berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya mengganggu Anda. Charlie berkata, Nona Fox, Anda diterima. Baru saja panggilan video Claire. Dia sudah mulai menyelesaikan pekerjaannya, kan? Ya, Kathleen berkata, agar tidak membuat istri kamu curiga. Saya telah mengatur semua prosedur normal dan akan menunggu penyelesaiannya. Setelah selesai, istri Anda dapat kembali. Setelah itu, Kathleen menambahkan, situasi saat ini di lokasi konstruksi yang diumumkan ke dunia luar adalah ada beberapa kelainan hukum. Tetapi saya juga telah memberi tahu dunia luar. Saya sedang mencari cara untuk mencari solusi di luar pengadilan. Usahakan untuk tidak pergi ke pengadilan sesering mungkin, agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat atau lambat. Itu semua tergantung pada kebutuhan kamu. Jika kamu tidak lagi membutuhkan istrimu untuk datang ke Amerika, proyek ini dapat ditunda. Jika muncul lagi bulan depan ketika istri Anda kembali, saya dapat langsung mengumumkan bahwa kami telah mencapai kesepakatan dengan pihak lain dan dapat melanjutkan konstruksi. Charlie membayangkan kecerdasan dan ketangkasan Kathleen di dalam hatinya. Jadi dia berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Nona Fox, karena telah membuat pengaturan yang begitu menyeluruh dan memiliki cukup ruang untuk maju dan mundur. Kathleen berkata dengan tergesa-gesa, Sama-sama, Tuan Wade. Inilah yang harus saya lakukan Kathleen. Charlie teringat rencana Villa Suyun. Jadi dia bertanya padanya, Nona Fox, ada hal lain yang ingin saya minta bantuan Anda. Kata Kathleen tanpa berpikir, Tuan Wade, beritahu saya apakah Anda ada di sini atau tidak. Dalam lingkup kemampuan saya akan mencoba yang terbaik. Charlie tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar. Saya ingin membeli villa Anda di Villa Suyun. Lokasinya sangat bagus dan sangat dekat dengan Cem Elises. Dalam waktu dekat, saya berencana untuk mengambil alih seluruh wilayah villa dan membuat rencana lain. Kathleen tersenyum dan berkata, tidak masalah, Tuan Wade. Sejujurnya, alasan saya membeli villa di Suyun Villa adalah untuk mencari peluang. Saat mendekati Anda, itu telah memainkannya secara penuh. Anda dapat menggunakannya kapanpun Anda menekan. Saya akan meminta staf Tiongkok untuk mentransfer hak milik kepada Anda. Charlie tidak sopan kepada Kathleen dan berkata, kalau begitu saya harus mengucapkan terima kasih kepada Nona Fox. Kathleen berkata, Tuan Wade sangat sopan. Kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Setelah mencapai kesepakatan dengan Kathleen, Charlie menelepon Doris Yang. Doris sudah lama tidak menerima panggilan Charlie. Suaranya tidak bisa menahan kegembiraannya dan dia berkata, Ketua, apakah Anda setuju dengan saya? Charlie berkata, Doris, kamu tahu situasi di Suyun Villa. Saya ingin mengambil semuanya. Tetapi saya tidak bisa menyambutnya dengan meriah. Harganya tidak boleh terlalu mahal agar tidak diperhatikan oleh orang yang berminat. Apakah menurut kamu itu sulit? Suyun Villa. Doris berpikir sejenak dan berkata, Ketua, Villa Suyun seharusnya menjadi area villa dengan usia tertentu. Setelah saya mengambil alih M Grand Group, saya membaca informasi M Grand Group sebelumnya. M Grand Group juga bersiap untuk bersaing memperebutkan tanah itu. Belakangan, karena kurangnya fasilitas pendukung di sekitar, jadi saya menyerah. Letaknya di pegunungan di pinggiran kota. Sudah bertahun-tahun tidak dikembangkan. Harga rumah belum naik. Seharusnya tidak sulit untuk mencapainya. Charlie merasa senang dan berkata, Doris, kalau begitu kamu bisa membantu saya mengatur beberapa personel bisnis yang cakap. Pertama, cari tahu informasi pemilik Suyun Villa. Menganalisis tingkat hunian Villa Suyun saat ini. Lalu menganalisis tingkat usia dan status pekerjaan pemilik yang tinggal. Setelah mendapatkan semua informasi pemilik villa di Suyun Villa yang memiliki kontak pribadi,
Gunakan identitas dari grup Dihao dan orang-orang berbeda untuk membeli semua villa di Villa Suyun satu per satu. Ada ruang untuk menaikkan harga. Tetapi harus berhati-hati. Karyawan real estate karyawan di industri ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Jika mereka tahu ada yang membeli Suyun Villa dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi pasar pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jadi saya harap kamu bisa melakukannya secepatnya tanpa ketahuan. Dapatkan seluruh Suyun Villa secepat mungkin. Doris segera berkata, "Baiklah, Ketua. Saya akan mengatur masalah ini. Saya akan melaporkan kepada Anda sesegera mungkin jika ada kemajuan." Membawa Suyun Villa untuk diam-diam membangun markas adalah sesuatu yang Charlie tidak punya pilihan saat ini. Aurus Hill merupakan kota dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hampir tidak mungkin menemukan suatu tempat tanpa gangguan sama sekali. Sehingga hanya bisa mencari cara untuk melintasi cencang secara diam-diam. Faktanya, Charlie juga telah mempertimbangkan apakah akan membeli pulau pribadi untuk merenovasi secara menyeluruh. Tetapi di Tiongkok, tidak mungkin membeli pulau dan merenovasi sepenuhnya secara gratis. Jika ingin membeli pulau dengan hak milik tetap, pada dasarnya hanya bisa memilih benua Amerika, Eropa, dan Karibia melalui jalur formal. Tempat-tempat ini terlalu jauh dari Cina, dan pulau-pulau kecil tidak bisa membangun bandara besar sehingga sulit untuk mendaratkan pesawat penumpang jarak menengah dan jauh. Dan untuk pergi ke tempat yang jauh harus pergi ke kota besar terdekat terlebih dahulu, yang kurang fleksibel. Sehingga menurut Charlie belum ada arti praktisnya. Meskipun Maladewa dan banyak negara kepulauan kecil juga akan menjual pulau-pulaunya secara terselubung, namun penjualannya memiliki banyak pertunjukan. Yang pertama adalah atribut bisnis. Pulau-pulau tersebut dapat dijual dengan harga puluhan ribu dolar, tetapi harus dalam batas waktu yang ditentukan. Konstruksi telah dimulai, dan tidak dapat dibangun menjadi milik pribadi. Harus dibangun menjadi hotel komersial, dan juga harus lulus persetujuan pemerintah. Akibatnya, jika mengambil sebuah pulau, perlu mengeluarkan setidaknya puluhan juta dolar untuk membangun hotel resort di pulau itu. Tidak mungkin berubah menjadi pangkalan atau benteng rahasia secara pribadi. Namun, ide untuk merenovasi Suyun Villa memang mengingatkan Charlie. Dia merasa bisa memperhatikan pasar pulau saat ini terlebih dahulu. Dan jika ada yang cocok, dia akan memulai proyeknya terlebih dahulu. Lagi pula, biaya waktu untuk mentransformasi sebuah pulau sangat lama. Berapapun dana yang tersedia, proyek infrastruktur harus dilaksanakan demi memilih. Di sebagian besar negara, termasuk Amerika Serikat, mungkin diperlukan waktu 10 atau bahkan 20 tahun untuk menyelesaikan pembangunan jalan, apalagi mengubah pulau. Apalagi karena rekonstruksi harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setidaknya harus satu hal di luar dan satu lagi di dalam. Sehingga membutuhkan tim konstruksi yang benar-benar dapat dipercaya. Pilihan pertama yang terlintas di benak Charlie adalah Istana Wanlong dan para insinyur di bawah Hamid. Jika pulau yang cocok benar-benar dipilih, pembangunannya harus diserahkan kepada mereka agar yakin. Hari berikutnya, Charlie membuat janji dengan Nanako dan pergi bersama ke Chem Elises. Dia akan mengirim Nanako ke villa tingkat menengah, di mana dia akan membiarkan Nanako berkonsentrasi untuk meningkatkan kendali energi spiritualnya. Sementara dia sendiri yang harus membawa menyelesaikan cairan oral dan akan membagikan cairan oral kepada semua siswa bela diri. Di saat yang sama, Steve Rothschild sudah menjelajahi lautan dengan pesawat pribadi dan semakin dekat dengan Aurus Hill, dengan hanya tinggal beberapa jam penerbangan tersisa. Ketika Charlie masih dalam perjalanan, Chadrick Houghton berkata kepada lebih dari 400 siswa seni bela diri yang sedang berlatih di pagi hari, "Semuanya, izinkan saya memberi tahu Anda kabar baik. Master Wade akan datang menemui Anda nanti." Menurut Master Wade, dia telah menyiapkan hadiah dan akan memberikannya kepada kalian secara pribadi nanti. Setelah mendengar ini, semua siswa seni bela diri sangat bersemangat. Aurora, Rosalie, anggota keluarga Harker, dan anggota Istana Wanlong semua tahu bahwa Charlie memiliki obat bagus yang dapat meningkatkan budidaya prajurit. Meskipun Sibyl Longton, yang datang dari jauh, kurang memahami hal ini. Karena dia datang ke Tiongkok, dia selalu memikirkan tentang Charlie di dalam hatinya. Dan entah bagaimana dia selalu menantikan untuk bertemu dengannya.
Mendengar Charlie akan datang ke sini, Sibyl sudah merasa gugup dan menantikannya. Setelah Charlie mengirim Nanako ke villa tingkat menengah, dia membawa cairan oral ke Cem Elises. Albert dan Isaac sudah menunggu di luar pintu. Mereka juga menyiapkan troli terlebih dahulu sesuai permintaan Charlie. Melihat Isaac, Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Kapan kamu tiba?" Isaac menjawab, "Kembali ke Tuan Muda. Kontraktor kembali pagi ini." Charlie mengangguk ringan dan berkata, "Kebetulan kalau begitu. Hari ini akan ada pesta makan siang. Ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya di sini, kamu dan Albert akan bergabung dengan saya." Albert sudah tahu bahwa orang kedua di keluarga Rothschild akan dihibur di Heaven Spring pada siang hari ini. Sedangkan Isaac tidak yakin, masih belum tahu apa-apa. Mendengar bahwa Charlie ingin dia menghadiri makan siang bersamanya, dia segera berkata tanpa bertanya apapun, "Baik, Tuan Muda." Charlie bertanya lagi pada Albert, "Apakah semua orang sudah berkumpul?" Albert berkata dengan tergesa-gesa, "Semuanya. Mereka menunggumu di aula seni bela diri." "Oke." Charlie mengangguk dan berkata, "Cepat dan sampai di sana." Albert dengan cepat mengambil inisiatif untuk mendorong gerobak berisi cairan oral, dan bersama dengan Isaac, mengikuti Charlie ke aula seni bela diri. Pada saat ini, di aula bela diri, ratusan siswa bela diri yang mengenakan seragam latihan sedang duduk bersila dan menunggu. Semua orang duduk secara horizontal dan vertikal, rapi. Sedangkan Chadrick duduk bersila di platform pengajaran sendirian. Saat Isaac membuka pintu, semua orang melihat ke samping dan melihat Charlie masuk. Semua orang segera berdiri serempak, berdiri tegak, dan memperhatikan Charlie. Di antara mereka, cara Sibyl memandang Charlie penuh kejutan dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Chadrick berjalan beberapa langkah menuju Charlie, mendatangi Charlie, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, para murid sudah menunggumu. Tolong ucapkan beberapa patah kata kepada semuanya." Charlie mengangguk dan berjalan ke platform pengajaran. Dia berkata dengan suara lantang, "Semuanya, jalan menuju seni bela diri masih panjang. Motivasi mendasar saya untuk membangun dasar pelatihan seni bela diri ini dan mengundang guru Houghton ke sini untuk mengajari kalian adalah karena saya berharap melalui upaya ini, saya bisa mempercepat kemajuan kalian dalam seni bela diri dalam batas tertentu. Saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian sebenarnya tentang tempat ini setelah mengalaminya secara pribadi selama jangka waktu tertentu. Apakah tempat ini membantu memetakan kalian?" Orang-orang yang hadir menjawab dalam serentak, "Ya." Seseorang di antara mereka berkata dengan lantang, "Bukan hanya ya, tetapi manfaatnya besar." "Ya, peningkatannya sungguh besar. Pemahaman pribadi saya tentang seni bela diri juga tiba-tiba menjadi tercerahkan." Sibyl di antara orang-orang juga berkata. Dia mengumpulkan keberanian dan berkata dengan lantang, "Setelah sampai di sini, berlatih bisa mengatakan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." Charlie mengenalinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Longton, kapan kamu penganut Tao Taizen ada di Amerika? Anda juga berlatih dengan guru Houghton. Sama halnya di sini. Mengapa kamu merasa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di sini?" Sibyl tidak menyangka Charlie akan menanyakan pertanyaannya, dan berkata dengan gugup, "Tuan Wade, semua yang saya katakan adalah benar, dan itu bukan retorika. Ada 3 alasan utama saya merasa bahwa kami bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." Setelah itu, dia berhenti sejenak, mengumpulkan pikirannya dan kemudian melanjutkan. "Alasan pertama adalah ketika Taizen Tao berada di Amerika Serikat, guru tidak begitu serius dan bertanggung jawab seperti sekarang. Saat itu, guru lebih fokus pada kehidupan pribadinya. Dalam hal ini, dia jarang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Seringkali, dia memberi saya metode mental dan membiarkan murid-murid memahami dan berlatih sendiri. Kadang-kadang, dia memberikan beberapa nasihat dan tip kepada murid langsung saya. Sekarang guru mengajar dan mengawasi setiap hari. Kami berlatih dan selalu memperhatikan kemajuan latihan kami. Efisiensinya tentu saja jauh lebih tinggi." Chadrick menjelaskan dengan sedikit malu, "Tuan Wade, Taizen Tao dulunya memiliki beberapa unsur Buddha. Dan bawahannya memang agak tidak disiplin, tapi sekarang masalah ini tidak ada lagi." Charlie tersenyum dan mengangguk, dan bertanya pada Sibyl,
Bagaimana dengan dua alasan lainnya? Shibil menjawab. Alasan kedua adalah saya merasa bahwa guru secara pribadi tidak memiliki perasaan terhadap Taizen. Pemahaman tentang metode mental Hunyuan Tao telah meningkat pesat. Pemahamannya telah meningkat. Kapanpun dia mengajarkannya kepada kami, pemahaman kami akan lebih kuat dari sebelumnya. Chadrick dengan cepat berkata, Master Wade, ini terima kasih kepada Anda karena telah memberi saya metode mental dari bab terakhir Taizen Hunyuan Dao yang sangat membantu untuk pemahaman bawahan saya tentang Taizen Hunyuan Dao. Dan tingkat pemahamannya juga telah meningkat pesat. Shibil melanjutkan. Alasan ketiga adalah suasana di sini yang sangat merangsang. Saya dulu berada di Taizen Dao. Dan saya adalah murid senior di sini. Kecepatan pemahaman dan pemahaman seni bela diri saya lebih tinggi daripada rekan-rekan murid saya. Tentu saja, saya sedikit lebih sombong dan berpuas diri. Jadi saya mengendur. Namun saya menyadari bahwa bakat banyak orang sebenarnya jauh lebih kuat dari saya. Dan mereka bekerja lebih keras dari saya. Saya menyadari bahwa saya bukanlah yang paling luar biasa. Saya harus bekerja lebih keras untuk mencapai yang ketinggalan. Mendengar ini, Charlie mengangguk sedikit dan tersenyum. Saya pikir Nona Longton hanya mengucapkan beberapa kata sopan. Tetapi setelah mendengarkan, saya merasa itu memang kata-kata dari lubuk hatimu. Saat dia berbicara, Charlie melanjutkan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Ada banyak sastrawan berbakat di dunia. Mereka bisa melafalkan puisi, mengarang puisi, dan bahkan menulis puisi di usia muda. Tidak ada kekurangan puisi dan kuatrain terkenal yang diturunkan selama berabad-abad. Dan kisah-kisah jenius seperti itu di negara manapun dan di tahap manapun di dunia. Namun, saya tidak pernah mendengar ada orang yang berbakat dalam seni bela diri dan bisa berusia 3 atau 5 tahun. Kemudian dia akan berperang melawan mereka yang tak terkalahkan di dunia. Entah itu berlatih bela diri atau olahraga yang familiar. Tidak cukup hanya memiliki bakat saja. Betapapun kuatnya bakat tersebut, kamu harus berlatih siang dan malam agar mendapat kesempatan memenangkan kejuaraan olahraga. Semakin diperlukan pelatih profesional, tempat profesional dan pelatihan profesional digabungkan. Dan seni bela diri adalah sama. Itulah mengapa saya membangun Camp Elises menjadi dasar pelatihan seni bela diri saat ini. Ini adalah tempat profesional kalian. Dan Master Houghton adalah pelatih profesional. Selama kalian dapat menyelesaikan pelatihan profesional di bawah bimbingan Master Houghton, saya yakin kekuatan kalian akan meningkat pesat. Semua orang percaya pada kata-kata Charlie. Bagaimanapun, mereka semua adalah penerima manfaat sebenarnya dari teori ini. Alhasil, tanpa sadar semua orang bertepuk tangan dengan antusias. Charlie dengan cepat mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti melingkari tangan. Dia kemudian berkata, saya datang ke sini hari ini bukan untuk membuat semua orang menghargai saya, tetapi untuk membuat semua orang memahami arti keberadaan tempat ini. Selain itu, saya punya sedikit hadiah untuk semua orang. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Albert dan berkata, ayo, Albert. Pilih beberapa orang dan berikan salah satu hadiah yang saya bawa kepada semua orang yang hadir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.